Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Allahu luar Akbar. biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, adik-adik, kita bertemu kembali lagi dalam proses pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali pembelajaran ini dengan kita berdoa. Saya akan memimpin doa. Ya. Oh, baik, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, Ketua kelas ada. Saya ingin mengecek kehadiran adik-adik semua. Apakah hadir semua ketua kelas, teman-temannya? Ketua kelas ini tidak ada. Wakil ketua kelas, Ada Pak bagaimana? Guru, ketua kelas ada. Di Pak Oh, Saripudin. siap. Pak Saripudin ada, ketua kelas. Sarifudin ketua kelas, bagaimana personilnya, teman-temannya hadir semua hari ini? Di Ibu Sri lagi Pak antar DP, ada di kelas 8 guru. Oh, siap. Ibu Sri itu tidak minta izin. Oh, ada minta izin sama ketua kelas ya. Tadi Bapak jalan dengan saya, dia sudah minta izin Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum mulai, ada beberapa kesepakatan yang harus kita sepakati dengan tujuan agar jalannya pembelajaran ini bisa jalan dengan baik dengan adanya kesepakatan kelas. Yang pertama, eh, kalau ada adik-adik punya keperluan di luar atau apa, itu kalau boleh minta izin sama guru. Kemudian selanjutnya selalu jaga keamanan kelas ya, jangan saling mengganggu pada saat proses pembelajaran. Dan terakhir eh, kita apa ya, saling menghargai dan menghormati sesama pada saat proses pembelajaran. Baik, kita Pak Guru ingin bertanya dulu ini sama adik-adik semua. Pertanyaannya, pernahkah adik-adik merasa kehilangan di dalam hidup, pengalaman selama hidup? Kenapa guru? Oh ya, bisa disebutkan apa-apa saja kehilangannya ini dalam Kehilangan orang tua Pak Guru. kehilangan orang tua, apalagi ayo teman-teman yang lain biar Kehilangan uang, ya, Sandal Pak Guru, kehilangan uang kehilangan Pak Guru, sandal. kehilangan sandal. Oke, kehilangan terakhir. pulpen di dalam kelas. Oh, kehilangan pulpen di dalam kelas. Baik. Ya, tentunya di dalam kehilangan itu pasti ada suasana yang tidak mengenakan atau bagaimana ketika mengalami kehilangan itu, apa suasana hatinya adik-adik seperti apa, bisa berbagi pengalaman sama Pak Guru? Sedih Pak Guru. Sedih, Pak. Jadi, boleh berapa lama sedihnya? Sampai bertahun-tahun Pak Guru. Oh, Kalau bertahun-tahun. saya hanya kehilangan pulpen mungkin hanya 1 hari, Pak. Oh, 1 hari. Karena iya, Oh iya. Oh. Ada yang bertahun-tahun, ada yang 1 hari, yang bertahun-tahun itu mungkin karena kehilangan orang tua ya. ya kalau Kalau kehilangan yang orang tua, 1 hari kehilangan pulpen berarti, oh dari sini adik-adik bisa ambil, kita ambil pengalaman bersama adik-adik bahwa oh, tingkat kehilangan juga itu berpengaruh pada lamanya kita bisa melupakan apa ya, apa yang kita rasa pada saat kehilangan. Dan salah satu faktornya juga adalah yang membuat kita ini bagaimana ya,
ketika mengalami kehilangan atau masalah itu lama untuk bisa hilang dalam diri kita, karena adanya sifat apa ya, sifat belum ikhlas, belum rela melepaskan apa yang hilang dari diri kita. Maka inilah yang kemudian yang akan materi yang akan kita ikuti bersama pada hari ini. Baik, ibaratnya di dalam kelas ini adik-adik kita ini akan berlayar, ya. Dan adik-adik ini ibaratnya adalah sebagai seorang penumpang dan saya sopir. Mau begitu adik-adik? Boleh begitu? Adik-adik saya posisi sebagai penumpang, saya adalah sopir. Di dalam hal ini Boleh Pak Guru. boleh ya. Ya, Baik. Maka dalam pembelajaran ini pasti memiliki apa ya, tujuan pembelajaran. Nah, jadi kita dalam kelas ini orang tua tahu datang di sekolah ini belajar. Ya, Pak Guru juga datang ke sini mengajar. Pasti kalau tidak ada tujuan ya, tidak ada gunanya kita lama-lama dalam kelas baca cerita, tidak ada tujuan yang jelas. Maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini adik-adik, yang pertama, adik-adik setelah mengikuti proses pembelajaran ini, itu minimal sudah bisa menjelaskan pengertian ikhlas, kemudian ciri-ciri ikhlas, dan macam-macam fungsi ikhlas dengan benar. Ini tujuan kita hari ini. Jadi adik-adik semangat ya. Walaupun memang ada yang sudah mulai ngantuk karena lama dulu ini dengar sama Pak Guru baca cerita. Tapi kalau dilihat dari tujuan kita ini luar biasa ya. Kita akan dapatkan ilmu pengetahuan. Maka begitulah, tidak mudah untuk mencari ilmu pengetahuan, harus dibayar dengan ini adik. Jadi adik harus tetap semangat walaupun ada yang mulai ngantuk ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang selanjutnya adik-adik, melalui kegiatan pembelajaran hari ini, adik-adik itu sudah mampu memberikan contoh perilaku ikhlas dengan benar itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini bisa menjadi modal adik-adik yang masih usia-usia muda begini. Itu harus berbanyak apa ya, pengetahuan-pengetahuan yang bisa membentengi diri kita untuk melawan banyaknya persoalan di dalam hidup ini. Dan terakhir, tujuan pembelajaran selanjutnya adalah setelah mengikuti belajar ini, adik-adik minimal sudah punya sikap ikhlas dalam kegiatan yang dilakukan di mana saja, ya, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Itulah tujuan pembelajaran kita ini adik-adik. Lanjut, adik-adik masih semangat ini? Pak. Masih, Ya, masih baik. solid. Oke, biar kita tidak tambah apa ya ngantuk. Baik, saya akan membentuk kelompok. Ya. Hari ini saya akan bentuk kelompok adik-adik. Kemudian kita akan membahas satu materi yaitu tentang ikhlas ini. Nah, saya akan bentuk kelompok. Saya akan bagi berapa ya? 4 kelompok saja ya. Dan saya langsung membagi kelompoknya. Yang kelompok satu mungkin bisa mohon kesediaan dari Pak Ismail. Kemudian kelompok dua mohon kesediaan dari Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Wita, adik Wita saya ralat. Kemudian kelompok tiga adik Rubangi, mohon kesiapan adik Rubangi bisa berada di kelompok tiga. Dan kelompok empat itu adik Kreti bersama adik Asni Musa. Hari ini kita akan berdiskusi. Nah, kemudian saya akan bagikan LKPD adik-adik ya. Nah, ini sudah ada LKPD yang mungkin saya kan kita memiliki grup WhatsApp. Nah, saya akan kirim lewat grup WhatsApp LKPD-nya ya.
Nah, di LKPD itu akan sudah ada di situ tata cara pengisiannya adik-adik. Bagaimana cara mengisinya. Nah, sebelum masuk pada kegiatan diskusi kita pada hari ini adik-adik, maka eh, yang menjadi bahan diskusi kita ini saya tidak akan menjelaskan, cuma saya akan putar ada satu skenario kasus yang akan saya tampilkan. Nah, kemudian adik-adik menyimak, mohon kesiapan adik-adik untuk menyimak dengan baik skenario kasus di dalam video ini, karena di dalam video ini silakan adik-adik bisa kembangkan apa yang adik-adik lihat, adik-adik tangkap dari video yang akan saya tampilkan ini. Kemudian ini kita akan bawa ke bahasan materi yang ada di kelompok kita masing-masing. Oke, baik, saya share videonya dulu ya. Oke, baik, ini saya akan mohon kesediaan adik-adik untuk menyimak video berikut ini. Udah selesai. Ini bahasa Jawa tapi ada translate-nya di bawah. Assalamualaikum. Mas ajeng tanglet niki alamatnya jenengan apa mboten nggih? Mungkin konten. Niki. Nggih, bener Mas. Niki jen kula. Leres. Nggih. Niki ndewe kan kula nemu dompet. Nah, kene jenengan apa mboten? Nah, cek riyen. Kula cek riyen nggih. Nggih. Kene jenengan ta? Nggih, jen kula. Terus komplit Mas. Oh, nggih. Ya boleh, terus komplit kelas. Amit riyen. Oh, sudah Mas, niki nggih jenengan. Mboten sah Mas. Mboten sah Mas. Mboten sah. Saya itu. Mboten sah. Nggih. Terus ya Mas. Nggih. Oh, iya, tak ada utang tuh. Sama berapa? Semua bayar kan lo? Bisa tak kayak tenang supaya besar ya. Tenang supaya besar tenang besar. Aku sih kan besok aku buat kakaknya aku panggil. Tapi ini ngomong nek kowe bayar orang tenang Mas. Tenang nggih. Ya, tenang aja. Oke Mas. Iya, caranya aku bayar seperti ini.
Ngeten Mas, kan dek wingi kula kan janjian baru tanggulo sakniki. Nah, seumpami besok neh ngono piye Mas? Aku Wis, soalnya udah banget. ora usah dipikir. Tangmu wis lunas. Bayar sapa? Wis, ono wong sing wis bayar. Wis saya sono ngono. Ya Mas, ya Mas. Oh iya. Oke, adik-adik, demikian skenario kasus yang sudah kita apa ya tonton tadi. Eh, Kemudian dari skenario kasus yang sudah kita tonton tadi ini, saya mohon kesediaan dari adik-adik. eh, Pak Guru minta komentar dari adik-adik agar kelas kita ini lebih interaktif lagi. Mohon kesiapan dari adik-adik untuk bisa mengomentari apa yang sudah ditonton tadi, di mana video itu judulnya itu tentang ikhlas. Oke, silakan adik-adik, saya berikan kesempatan kepada adik-adik untuk bisa. Ada Pak, dari saya Pak. Oke, silakan adik Vita. Ya, terima kasih Pak. Setelah saya menonton video tadi Pak, ada yang saya dapat di situ, dapat saya lihat, yaitu ada percakapan antara dua orang pemuda yang menemukan dompet, namun ketika dompet itu dikembalikan, seorang pemuda itu tidak mau meminta imbalan. Cuma itu, Pak. Oke, luar biasa. Luar biasa ya. Ya, adik Wita luar biasa sekali karena sudah memberikan pandangannya terkait skenario kasus tentang video pembelajaran tadi. Dan benar sekali yang sudah disampaikan tadi. Oke, yang dari adik-adik lain, minta komentarnya terkait video tadi. Adik Sarifudin ada? Hadir, Pak. Oke, silakan. Dalam video tadi mengisahkan yang mana seseorang telah menemukan dompet, kemudian diberikan tips untuk jasanya di mana dia menemukan, tapi dia tidak menerima. Dengan demikian bahwa pemuda itu memberikan barang yang ditemukannya dengan secara ikhlas. Itu Pak Guru. Luar biasa sekali, benar sekali. Jadi ini sudah ada dua pengetahuan yang sudah kita dapatkan ya adik-adik, yang sudah dijawab oleh adik Sarifudin bahwa anak ini menemukan satu dompet, padahal di usia-usia yang seperti itu adik-adik godaan itu memang masih godaan untuk berbuat hal-hal yang tidak baik itu peluangnya besar sekali adik-adik. Tapi yang menemukan dompet ini tidak tergoda ya,
dia secara ikhlas mencari alamat yang si punya apa ya dompet ini yang luar biasa. Ada hikmah yang bisa kita ambil di situ, pelajaran yang bisa kita ambil dari yang lain mungkin dari adik Rubangi ada yang bisa disampaikan terkait dengan video pembelajaran tadi. Baik, baik. Ya. Jadi yang dikatakan oleh Wita dengan Saripudin itu betul. Saya juga ingin menambahkan bahwa menurut saya ini Pak Guru ini, ikhlas itu tidak berarti tidak mau mendapatkan imbalan. Karena sebenarnya Ya. ikhlas itu memang muaranya di hati. Jadi kayaknya kalau masalah hati memang sulit ditebak. Terkadang yang tidak mau diberi imbalan, mau dikatakan 100% ikhlas juga susah ditebak. Atau ada orang yang minta imbalan, kita katakan tidak ikhlas, ya itu juga susah ditebak. Jadi memang karena ikhlas ini muaranya di hati, jadi ya kita harus pandai-pandai ya, melihat orang. Ya walaupun jangan sampai kita terjebak bahwa mungkin orang yang menemukan barang kita terus kita kasih, dia tidak mau atau dia minta imbalan kemudian katakan kamu tidak ikhlas, itu juga susah. Karena memang sekali lagi itu ikhlas memang benar-benar dari hati. Kalau hatinya ikhlas, ya saya rasa mau menerima imbalan dengan tidak itu bukan itu poinnya, tetapi memang hatinya. Makasih Pak Guru. Luar biasa. Saya apresiasi untuk adik-adik semua yang sudah memberikan komentar terkait dengan studio kasus tadi. Memang benar ya, apa yang disampaikan oleh adik Rubangi bahwa ikhlas itu ini persoalan hati. Betul sekali. Nah, kalau dia masuk pada persoalan hati adik-adik, seperti yang sudah disampaikan oleh adik Rubang, ini memang sulit untuk kita tebak adik-adik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hal demikian adik-adik? Kita harus bertabayun ya, atau berhati-hati, jangan segera memvonis seseorang. Artinya dengan melihat video tadi, si anak kan tidak mau menerima imbalan. Cuman dari kita bisa juga langsung memvonis, dia itu ikhlas. Karena ini persoalan hati kalau adik Rubani bilang masuk akal sekali. Kemudian juga kita tidak bisa langsung memvonis ketika ada orang yang berjasa kemudian minta imbalan juga. Tidak juga kita langsung memvonis bahwa dia ini tidak ikhlas karena persoalan. Nah, ini tentunya malah membuat kita adik-adik kayak apa ya, masih bingung-bingung juga karena dengan penjelasan ini. Sehingganya dalam materi ini ada satu muncul masalah yang mungkin yang bisa saya angkat, mungkin adik-adik bisa beri tanggapan agar adik-adik punya pegangan bahwa kira-kira dari komentar tadi apa ya ciri-ciri dari ikhlas itu bagaimana? Kalau saya berangkat dari jawabannya Pak Adik Rubangi ini kan, sehingga saya ingin memunculkan lagi satu masalah. Ciri-ciri dari ikhlas ini apa adik-adik? Karena Adik Rubangi bilang tadi, tidak mungkin orang yang tidak mau minta imbalan jasa. Kan begini Pak Guru. Misalkan saya mendapatkan uang 50.000 yang terjatuh dari mungkin penjual ikan. Saya mengembalikannya, kemudian saya tidak mau minta imbalan,
karena mungkin saya di rumah sudah punya uang 1 miliar mungkin contohnya. Maka tidak mau Ya. menerima imbalan biasanya bukan karena ikhlas, tapi memang biasa karena saya tidak terlalu perlu ini yang begini ini. Misalkan begitu. Ya, luar biasa. Saya apresiasi kepada adik-adik ini. Adik-adik ini sudah pada melampaui dari apa yang mungkin materi yang akan saya sampaikan. Nam- Namun, saya tetap akan kembalikan pada materi saya pada hari ini. Artinya untuk bisa memberikan agar adik-adik itu tidak apa ya, tidak bingung juga. Karena ikhlas itu walaupun memang tidak bisa kita hukum, ini kan persoalan hati, tapi ada tanda-tanda ya, ciri-ciri yang diberikan bahwa kita bisa mengidentifikasi bahwa orang ini ikhlas. Saya kira mohon bantuan dari adik-adik, mungkin ada yang bisa menambahkan, memberikan pandangan, oh Pak Guru, ciri-ciri ikhlas ini bagi ini sebenarnya dari adik-adik. Silakan, ada yang ini kita coba bertukar pikiran adik-adik terkait dengan ikhlas. Ada yang bisa menambahkan ciri-ciri dari orang ikhlas itu bagaimana sebenarnya? Baik, saya akan mencoba menjawab. Kalau menurut saya, ciri-ciri orang yang ikhlas itu misalnya kita kehilangan orang tua. Nah, ikhlas di Ya, situ memang kita tidak bisa kalau mau ditanya sebenarnya kita sedih. Tapi kalau namanya ikhlas berarti sebenarnya kita sayang orang tua kita, tapi mungkin Allah lebih sayang karena Allah sudah eh, memanggil orang yang kita cintai. Nah, jadi ikhlas di situ berarti kita mengikhlaskan bahwa orang tua kita itu sudah meninggal. Terima kasih. luar biasa. Adik Asni luar biasa sekali. Terima kasih Adik Asni sudah membantu Pak Guru di dalam memecahkan masalah ini. Nah, jadi ada lagi yang dari mungkin dari Ada Pak Puding. Guru dari saya, Pak Guru. Oke, silakan Adik Wita. Ada Ya, Pak terima Guru. kasih Pak Guru. Oke, Yang satu-satu. termasuk dalam ciri-ciri orang ikhlas itu tidak mencari pujian. Misalnya orang yang ikhlas tidak termotivasi oleh pujian atau pengakuan dari orang lain. Misalnya mendapatkan uang yang jatuh kemudian ketika uang itu kita kembalikan Pak Guru, kita tidak Ya, mengharap pujian dari orang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ikhlas dalam beribadah. Ketika kita beribadah hanya karena Allah tanpa harus dipuji oleh orang ya. lain. Terima kasih Pak Guru. Oke, luar biasa sekali. Saya berikan aplaus lagi untuk Adik Wita yang sudah berikan jawabannya yang begitu luas, ya, yang membuat adik-adik ini sudah lebih mengerti lagi tentang ikhlas. Tadi ada yang sempat ingin menambahkan, silakan. Ada saya Pak Guru. Oh, silakan Adik Ismail. Ya, ikhlas tidak mengharapkan balasan duniawi. Boleh itu Pak Guru? Luar Artinya, biasa, boleh sekali nih Adik Ismail. Pak Guru izin ke kamar mandi, Pak Guru boleh? Oh, artinya silakan. seseorang yang ikhlas tidak mengharapkan keuntungan duniawi, Iya, iya, kedudukan. luar Dia biasa minta ini. tolong sama dia menolong seseorang bukan karena minta jabatan, minta dinaikkan Ya, pangkat. oke. Nah, seperti itu kalau ikhlas bukan mengharapkan balasan duniawi, tapi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. So, boleh itu Pak Guru. Luar biasa. Luar Oke, biasa sekali sudah Mas Pak Guru. membantu adik-adik. Makuat Oke, Odito. Pak Kuat Odito ya, luar biasa. Masih ada lagi? Silakan kalau masih ada.
Wan- Oke, baik. Saya pikir adik-adik dengan jawaban-jawaban yang sudah terkumpul tadi ini saya melihat bahwa tujuan pembelajaran ini kita sudah dapat ya. Tadi Pak Guru kan sudah sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tinggal Pak Guru memberikan penegasan kembali. Tadi eh, dari tayangan apa video tadi, adik-adik sudah bereksplorasi, memberikan pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Hingga ada yang mengatakan bahwa ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa. Ya. Kemudian eh, ciri-ciri ikhlas juga sudah dijelaskan oleh Ibu Wita tadi. Jadi baik, saya akan memberikan eh, terakhir ya penguatan dari saya adik-adik. Pertama, pengertian ikhlas ya. Ini ikhlas itu berasal dari kata Arab atau bahasa Arab itu halasa yang berarti murni, bersih atau terbebas dari campuran. Dalam dalam konteks Islam, apa ya, ikhlas adalah melakukan suatu perbuatan itu semata-mata hanya karena Allah tanpa mengharapkan pujian imbalan. Nah, sudah masuk luar biasa yang sudah disampaikan oleh adik-adik tadi itu semua, itu sudah masuk semua ya. Kemudian karena ini kan kita bicara ikhlas ini kan dasarnya ini kan dalam pandangan Islam, maka kalau bicara ikhlas atau masalah apa saja kita harus lari pada dalil-dalil Al-Quran. Maka adik-adik sudah bisa eh, buka-buka di rumah itu ada Al-Quran. Silakan kalau cari dalil ikhlas ini itu kita bisa dapati dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang Pak Guru bacakan saja artinya. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mentaati dalam menjalankan agama yang lurus. Itu satu dalil yang mungkin adik-adik bisa menjadi senjata untuk adik-adik ketika ada yang bertanya dalil-dalil ikhlas. Kemudian dari segi hadis, ada hadis Nabi yang mungkin sudah tidak asing bagi adik-adik. Yang artinya sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat dan seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ini luar biasa. Dari oh, video tadi kan sudah kita lihat dia tidak mengharapkan imbalan jasa. Padahal dia kalau dipikir anak ini punya hutang. Ternyata anak yang mendapati dompet tadi di video itu punya hutang. Dan kemudian dia dapat dompet, di situ ada uang, tapi dia tidak tergiur sedikit pun untuk mengambil. Padahal kalau ya di usia-usia begitu, kalau dia pikir ada utang, ya saya ambil saja, saya pakai bayar utang ini. Tapi tidak luar biasa. Jadi menjadi pembelajaran bagi kita di situ ya. Kemudian saya lanjut ciri-ciri ikhlas. Ini tinggal penegasan adik-adik ya. Yang pertama itu adalah ciri-ciri ikhlas tidak mengharapkan pujian dari manusia. Betul. Kalau sudah ikhlas, apapun itu dan muncul pertanyaan, bagaimana kalau orang ikhlas tapi kalau masih terpengaruh misalnya dengan pujian dan lain sebagainya, apakah itu masih kategori ikhlas? Nah, kalau kita merujuk dari ciri-ciri ikhlas itu adalah tidak mengharapkan pujian dari manusia. Kedua, tidak merasa kecewa jika tidak dihargai. Nah, itu. Jadi kalau ada orang yang kita berbuat baik kemudian sudah tidak dihargai, kemudian kita oleng, artinya sudah tidak atau ada ekspresi wajah kita berubah karena tidak dihargai ya, berarti niat kita ini yang masih harus kita luruskan. Kemudian yang kedua, fokus pada keridhaan Allah. Jadi orang ikhlas hanya fokus pada keridhaan Allah, tidak fokus pada pengakuan manusia. Kemudian terakhir, senantiasa menjaga niat sebelum sholat dan apa? Senantiasa menjaga niat sebelum atau saat dan setelah melakukan amal. Dia sangat berhati-hati sekali. Oke, kemudian macam-macam fungsi ikhlas itu membebaskan diri dari belenggu, meningkatkan kualitas ibadah, memperkuat hubungan sosial dan sebagainya. Oke, saya pikir jawaban adik-adik tadi ini sudah mewakili eh, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Luar biasa.
adik-adik kasih kode Pak Guru ya kalau so istirahat jangan sampai Pak Guru ini. Karena biasanya Pak Guru ini lupa-lupa kalau so mengajar dia lupa-lupa jam istirahat. Kasih kode. Baik, saya lanjut ya. Sekarang saya buka. Tadi kan kita hanya berdiskusi pada video tadi. Saya sudah membagikan LKPD kan. Nah, sekarang saya di LKPD ini ada contoh kasus yang perbandingan kasus kalau tidak salah di LKPD yang sudah saya bagikan ini. Ini ada di kelompok satu yang tadi sudah saya bagikan. Mohon kode adik-adik ya kalau sudah jam istirahat. Untuk kelompok satu ini Bu, yang tinggal ya, 5 menit Pak Gur, sama istirahat. oke siap. Siap. Terima kasih adik Ismail. Pak Guru ini so tua adik Ismail. Ini kadang lupa-lupa juga. Kalau tidak mau kasih ingat mau tak terus ini ada so tua. Oke, karena tinggal 1 menit. Saya dari 5 menit Pak Gur, 5 menit. 5 menit ya. Oke. Oh bisa kita percepatin pertanyaan kelompok satu ini. Jadi kita mengikuti waktu saja. Saya ambil dari kelompok satu ya. Ini Pak Guru, so kasih kamari tadi. iya, saya sudah kasih tadi kan Sudah kumpul. sudah WA di grup sebelum pembelajaran juga kan sudah Iya. saya kasih pertanyaannya ini dan sehingga mengingat waktu di sekolah ini banyak kegiatan sekali Pak guru-guru, jadi saya kadang begitu kasih tugas. Saya langsung kasih duluan dari pertanyaan sehingga pada saat diskusi sudah siap semua. Jadi tidak butuh waktu yang cukup 1 menit kasih pertanyaan soal ada jawaban adik-adik. Baik. Oke, pertanyaan kelompok satu ini Pak Ismail ya. Ini saya angkat satu contoh kasus lagi Pak Ismail. Ini, ini saya baca ya. Seringkali kita berbuat baik, namun ada dorongan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Ini seringkali kita orang ini bikin baik, namun ketika ya muncul dorongan untuk minta pujian, pengakuan dari orang lain. Nah, pertanyaannya untuk kelompok satu, apakah kasus ini, perbuatan ini masih bisa dikatakan ikhlas? Bagaimana itu pelanggan kelompok satu yang dan tidak menutup kemungkinan juga dari kelompok lain suka mau kasih pandangan silakan. Kita ini misalnya contoh ya, Pak Guru ini memang niat. Ya Allah saya ini ada oh, saya punya niat ya Allah untuk kasih sedekah ke masjid yang di samping ini 1 juta rupiah. Saya niatkan ini ya Allah untuk hanya karena Engkau. Tapi ketika sudah saya kasih ini uang, karena saya dapat dengar ini dia kasih umum di masjid ini orang kasih sumbangan, sampai nama dia tidak cumu. Saya ada kode sadiki, dia cumu ke sana sampai Pak nama. Guru, Ya, izin ke kamar mandi, Pak Guru. oke silakan Ibu Ita. Nah, apakah ini masih kategori ilas? Padahal awalnya saya ini turun memang niat lillahi ta'ala. Saya kasih sumbangan itu 1 juta di sana. Tapi saya dapat dengarin dia kasih umum di mic juga. Artinya, kayak ada dia cuma saya penama juga. Saya kayak ada rasa apa ya, yang dapat pujian itu. Niat awal memang lillahi ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini masih bisa dikategorikan ikhlas? Oke, silakan. Kalau ada dari kelompok satu, silakan. Mohon bantuan untuk dari kelompok lain juga, silakan mungkin dari Pak Rubangi. Ti Ismail kelompok 1. Iya, Pak Ismail. Adik Ismail ini kelompok satu yang saya sebagai tadi, Pak. Adik Iya, Ismail ini iya. tahu dari mana ini? Jaga kabur sampai mata Pak Guru. Ada babangka. Eh, Sesuai dengan kasus yang tadi Pak Guru sampaikan bahwa seringkali kita berbuat baik namun ada dorongan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, apakah perbuatan tersebut masih bisa dikatakan ikhlas? Eh, Memang perbuatan itu baik yang disertai dengan
untuk mendapatkan pujian dari manusia, dapat pengaruhi, salah satunya dapat mempengaruhi ke sebuah keikhlasan. Awal-awalnya kita ikhlas, Ya, namun karena ada pujian atau ya, ya. ada ucapan, maka seolah-olah kita itu ada rasa senang, ada rasa bangga dengan pemberian itu. Salah satu untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, misalnya saya eh, Pak Guru kasih nilai 100, maka saya WA Pak Guru terima kasih Pak Guru, Ya, kalau suka kasih nilai 100 saya. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, kalau perlu dibaca, tapi tidak perlu untuk dibalas. oh ya. Artinya membalas itu tanda-tanda orang besar atau ikhlasnya sudah seperti itu, sudah terpengaruhi oleh dorongan-dorongan itu. Maka seperti itu Pak Guru saya punya. Oke, Jadi saya baik. kalau kasih sama orang, kalau dia mau sanjung, saya tidak mau balas. Lebih baik dia nih ya, di Ya, saya menghindari itu Pak Guru. Oke, terima kasih Pak Guru. Cuman itu bagi itu Pak Guru. motivasi sekali ini. Gitu. Pak Guru ini harus belajar ini sebelum mengajar di kelas ini ah. Istilahnya ini so pintar-pintar semua. Ini adik-adik ini luar biasa sekali ya. Ini mungkin pengaruh dari ini adik-adik luar biasa sekali. Kalau Pak Guru sekolah dulu adik-adik, ini sumber pengetahuan ini memang masih terbatas sekali adik-adik. Tapi dengan adanya sekarang ini guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Kalau dulu itu kalau tidak ada guru tidak boleh belajar adik-adik. Kalau sekarang adik-adik ini sebelum masuk kelas, so tahu saja DP judul materi untuk pertemuan kamari, adik-adik sudah bisa searching di Google semuanya lengkap sehingga kadang ini menjadi tantangan bagi kita guru-guru yang sudah tua juga ini harus banyak. Oke, luar biasa ya eh, pandangan adik Ismail. Saya apresiasi sekali untuk adik Ismail ini. Pak Luar Guru biasa. semua istirahat ini Oh, atau so istirahat loh ya. Saya Hmm. kalau yang begitu saya konsisten dengan disiplin waktu begitu. Tidak boleh mau jawab itu walaupun adik-adik sendiri Kalau yang Pak Guru, oke siap. Tak gampang Pak Guru. Tergantung ya. Oke, tapi karena waktu ini juga kita diatur ya, diatur oleh waktu, maka insya Allah eh, s- materi ini akan menjadi bahasan kita karena belum kelar toh. Tapi sebelum Pak Guru mengakhiri, adakah yang bisa memberikan ini kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Biar dari satu orang lah yang bisa mohon kesiapan dari adik-adik, saya berikan kesimpulan kira-kira apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Mungkin dari adik Rubani ada bisa memberikan. Oke, baik. Baik Pak Guru dan teman-teman sekalian, saya ingin memberikan kesimpulan sedikit. Mudah-mudahan tidak salah. Nah, Ya. jadi karena materi hari ini kita materinya ikhlas, maka ikhlas itu juga tidak boleh dijadikan sandaran sepenuhnya. Karena ikhlas juga perlu belajar. Jangan sampai gara-gara kita ingin memberikan sesuatu, menyumbang, menolong, karena sebelum melakukan itu kita tidak ikhlas, kemudian kita berhenti, tidak jadi melakukan kebaikan, itu juga salah satu kesalahan yang fatal. Jadi ikhlas itu memang punya tingkat-tingkatan. Ya, jadi ada yang ikhlas 100%, ada yang 50%. Kalau kita mungkin ya baru 0,1%. Tapi tidak berarti itu kemudian menyurutkan kita untuk melakukan kebaikan. Jangan tunggu ikhlas untuk melakukan kebaikan, tetapi berbuat baiklah, kemudian belajar ikhlas. Makasih. Oke, luar biasa sekali ini. Ini saya lihat bukan
So, bukan lagi ya macam siswa ini yang kasih pandangan ini. Mungkin spill apa hari ini, Pak Guru. Baik, luar biasa. Saya yang pasti saya apresiasi untuk adik-adik sekalian. Harapan saya adik-adik ini bisa melanjutkan studinya setelah lulus dari SMP ini karena saya lihat punya potensi yang sangat luar biasa. Pak Oke, Guru, terakhir dari saya. kenapa orang Pak Guru so di luar Pak Guru so. Aduh, masih ada yang di luar ini. Pak Guru Di luar serius, orang Pak Pak. Guru suka luar itu. Pak Tidak Ketua mendapat, kelas saya. iya, so tidak mendapat kue, semua habis. Ketua kelas ini saya suka tanggung jawab Pak Adik Sarifudin ini itu bagaimana? Oke, baik. Oke, terakhir eh, ada tugas, ada oleh-oleh ya. Yang saya mau kasih oleh-oleh ini ya. Adik-adik pulang ke rumah saya ada kasih oleh-oleh. Oleh-olehnya apa adik-adik? Masih berhubungan dengan materinya. Nanti insya Allah selama 1 minggu ini karena saya ada penilaian jurnal itu keterampilan. Mungkin kalau penilaian pengetahuan saya akan bikin uraian, tes uraian. Sikap saya sudah observasi tadi pada saat jalannya diskusi ya sudah ada nilai saya. Cuman yang untuk keterampilan ini 1 minggu saya berikan kesempatan adik-adik selama 1 minggu mengisi jurnal. Jurnalnya apa adik-adik? Adik-adik bisa mengisi jurnal pengalaman sikap ikhlas yang adik-adik alami, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Silakan adik-adik catat di jurnal, nanti jurnalnya, format jurnalnya saya bagi di WhatsApp, kemudian nanti di print saja di Dewan Guru. Kemudian di selama 1 minggu, pokoknya apa yang Anda alami, Anda lihat, atau Anda laksanakan terkait dengan tindakan ikhlas, silakan isi di jurnal. Oke, sudah jelas ini semua, adik-adik? Udah Pak Guru, setelah itu Oke, terima kasih karena sudah jelas semua, maka berakhirlah pula pertemuan kita hari ini. Pak Guru, mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kalimat-kalimat yang keluar yang tidak sesuai, tidak berkenan, Pak Guru mohon maaf. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita dengan melafazkan, sama-sama kita lafazkan hamdalah, Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin, maka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini kita akhiri. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.